Halo semuanya, senang sekali bisa menemani Anda di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, ya jujur aja, sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga di rumah, yaitu diabetes. Anggap saja sesi ini sebagai buku panduan keluarga kita bersama. Kita akan belajar cara mengenali dan mengelola diabetes tanpa harus pusing dengan istilah medis yang ribet. Semuanya bakal kita buat sesederhana mungkin, dan yang paling penting, gampang banget buat langsung dipraktekkan sama seluruh anggota keluarga di rumah. Oke, mari kita langsung bahas ini. Tahukah Anda, banyak banget dari kita yang sebenarnya nggak sadar kalau udah punya masalah gula darah? Seringkali, diabetes itu ibarat penumpang gelap di dalam tubuh kita. Dia diam-diam masuk, menetap, dan perlahan-lahan bikin masalah tanpa kita sadari. Pertanyaannya, kok bisa sih kita sampai kecolongan? Dan yang lebih penting, gimana cara kita mencegahnya? Yuk, kita cari tahu jawabannya sama-sama. Di panduan kali ini, ada 5 poin penting yang bakal kita bahas secara cepat. Pertama, soal kunci dan pintu gula darah. Kedua, gejala fisik yang sering diabaikan. Ketiga, gimana cara cek gula darah di rumah. Keempat, aturan makan dan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, dukungan keluarga dan checklist harian kita. Kita mulai dari bagian pertama, kunci dan pintu gula darah. Coba bayangkan gini, glukosa atau gula darah dari makanan kita itu ibarat bensin untuk mobil, dan sel-sel di tubuh Anda adalah mesinnya. Nah, supaya bensin ini bisa masuk ke mesin dan ngasih kita tenaga, pintunya harus dibuka dulu kan? Disinilah insulin berperan. Insulin itu hormon alami yang dibuat sama pankreas kita, dan tugasnya persis kayak sebuah kunci. Kunci ini membuka pintu sel, sehingga gula dari makanan bisa masuk dan diubah jadi energi. Masuk akal banget kan? Nah, dari analogi tadi, kita jadi gampang banget ngebedain dua jenis diabetes utama. Kalau di diabetes tipe 1, kita jadi benar-benar kehilangan kuncinya. Pankreasnya nggak bisa memproduksi insulin sama sekali. Tapi, kalau diabetes tipe 2, beda lagi. Kuncinya sebenarnya ada, diproduksi kok. Tapi, lubang kuncinya itu macet atau rusak. Sel-sel tubuh kita nggak ngerespons kunci itu. Akibatnya, gula numpuk di luar sel, alias nyangkut di aliran darah. Diabetes tipe 2 ini yang paling umum terjadi, dan kabar baiknya, ini sangat bisa kita kelola bareng-bareng lewat perubahan gaya hidup. Lanjut ke bagian kedua, gejala fisik yang sering diabaikan. Nah, fakta yang satu ini benar-benar bikin merinding. Dr. Kevin Pantolone, seorang ahli endokrinologi, pernah bilang bahwa seringkali saat dokter baru mendiagnosis seseorang terkena diabetes, mereka berasumsi pasien tersebut sebenarnya udah ngidap diabetes selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun loh! Ini benar-benar jadi alarm buat kita di rumah supaya lebih peka sama tanda-tanda kecil di tubuh orang-orang yang kita sayang sebelum terlanjur jadi komplikasi serius. Jadi apa aja sih petunjuk fisik yang suka kita remehin? Coba deh perhatiin, apakah ada anggota keluarga yang punya bercak hitam atau kulit menebal, biasanya di area leher? Atau mungkin ada yang sering ngeluh kakinya kesemutan atau bahkan mati rasa? Tanda lainnya yang sering diabaikan itu kulit yang tiba-tiba gatel di lipatan tubuh, luka sekecil apapun yang lama banget sembuhnya, atau kebiasaan kebangun berkali-kali tiap malam cuma buat buang air kecil dan minum karena mulut kerasa kering banget. Kita harus mulai perhatikan ini tanpa menghakimi ya, karena ini cara tubuh ngasih sinyal darurat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, cek gula darah di rumah. Jujur aja, ngelihat alat pengukur gula darah itu kadang bikin sebagian orang deg-degan. Padahal kita harus mengubah mindset kita. Punya alat cek gula darah di rumah dan menggunakannya itu sama sekali bukan prosedur medis yang menyeramkan. Anggap saja rutinitas ini senormal kita memilih makan sayur segar tiap hari. Ini adalah langkah pencegahan yang sangat proaktif dan memberdayakan kita buat pegang kendali atas kesehatan sendiri. Terus kapan sih waktu yang pas buat cek? Gampang banget, ada polanya kok. Pertama, Anda bisa cek di pagi hari setelah puasa semalaman, ini buat tahu kadar gula darah dasar kita. Kedua, cek 2 jam setelah makan besar, buat ngelihat gimana tubuh kita memproses makanan tadi. Atau yang ketiga, cek aja kapanpun Anda ngerasa ada yang nggak beres. Misalnya tiba-tiba kepala keliangan, pandangan kabur, atau ngerasa lemes banget. Pengecekan mandiri ini benar-benar ngasih kita panduan yang jelas dari hari ke hari. Bagian keempat, aturan makan dan aktivitas fisik. Oke, coba bandingkan dua hal ini. Sayuran segar dan karbohidrat utuh berbanding terbalik dengan 1 sendok penuh gula pasir putih. Ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas soal pilihan kita sehari-hari. Sayuran berserat dan karbohidrat kompleks itu sumber energi yang luar biasa bagus karena diserap pelan-pelan oleh tubuh. Sementara gula sederhana, nah itu yang harus kita rem kuat-kuat. Tapi ingat ya, nggak ada yang namanya makanan khusus penderita diabetes. Mereka tetap bisa kok makan apa yang kita makan, kuncinya cuma perbanyak serat, pilih bahan utuh, dan pangkas gula tambahan.
Biar nggak pusing nimbang-nimbang porsi, pakai aja metode piring makan ini. Ini super praktis buat siapa aja yang lagi nyiapin makanan di rumah. Aturannya gini, isi setengah porsi piring Anda, alias 50%-nya, murni dengan sayur-sayuran. Terus, seperempat bagian diisi sama protein tanpa lemak, bisa ayam, ikan, tahu, atau tempe. Dan sisa seperempatnya lagi, baru deh buat karbohidrat kompleks kayak nasi merah atau gandum. Gampang banget dilihat, dan pastinya porsi ini super ramah buat gula darah kita. Angka apa sih ini? 150. Jadi, menurut pedoman medis, kalau kita bisa meluangkan 150 menit aja dalam seminggu untuk aktivitas fisik intensitas sedang, itu bakal ningkatin sensitivitas insulin kita secara drastis. Nggak perlu yang berat-berat, jalan kaki santai, keliling kompleks, sepedaan, atau bahkan berkebun bareng keluarga udah cukup. Faktanya, rutin bergerak ditambah berat badan yang sehat bisa nurunin risiko perburukan diabetes tipe 2-44% loh. Jadi yuk mulai perbanyak gerak. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, dukungan keluarga dan checklist harian. Anggap aja daftar ini sebagai checklist yang wajib ditempel di pintu kulkas rumah Anda. Pertama, bantuin orang tua atau pasangan cek telapak kaki mereka tiap malam. Pastiin nggak ada luka tersembunyi karena mereka kadang nggak ngerasain apa-apa. Kedua, hindari banget pakai botol air panas di kaki karena bahaya luka bakar. Ketiga, ingetin jadwal minum obat dengan nada yang enak, jangan kayak lagi ngatur-ngatur. Keempat, sempatin 30 menit bergerak bareng. Dan yang kelima, yang paling penting, makanlah menu sehat yang sama bareng-bareng di meja makan. Jangan sampai anggota keluarga yang diabetes merasa sendirian karena makanannya dibedain. Jadi intinya begini, ngadepin diabetes itu butuh kerjasama tim yang solid. Jaga gula darah, tekanan darah, kolesterol, semuanya kerasa jauh lebih ringan kalau rumah kita jadi tempat yang nyaman, aman, dan suportif. Manajemen diabetes itu bukan beban satu orang doang, tapi ini proyek kesehatan bareng-bareng seluruh keluarga yang didasari rasa peduli dan kasih sayang. Untuk menutup sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan sederhana. Langkah kecil apa yang bakal keluarga Anda mulai hari ini juga? Apakah mulai nyingkirin stoples permen manis dari ruang TV? Ganti nasi putih dengan nasi merah? Atau mungkin sesederhana ngajak keluarga jalan santai 10 menit habis makan malam nanti? Apapun langkahnya, pilih satu aja dan mulailah hari ini, sama-sama. Terima kasih banget udah ngikutin pembahasan ini, semoga benar-benar bermanfaat, dan sampai jumpa di panduan kita berikutnya.